Datang di bacaan hari ini. Hari apa sekarang? Saya sampai lupa. Wednesday, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau lihat weekend kemarin, saya sebenarnya sudah membaca untuk 1 minggu, tapi tentu saja itu hanya sekilas dan mudah-mudahan ada tambahan. Atau bahkan sebenarnya saya juga sudah tidak ingat apa yang saya baca pada minggu lalu. Anyway, kita mulai dari posisi bulan pada hari ini. 28 derajat 7 menit di Leo. Dan ini trainnya yang terlihat hanyalah dengan namanya apa ya? IC itu adalah titik tertinggi. Jadi artinya walaupun kita di posisi yang sepertinya tidak terlalu besar atau tidak setinggi yang ultimate, tapi kita kayak dialiri oleh energi di mana kita punya otoritas lebih. Itu sih kalau dari interpretasinya ya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya lebih jelas di sini karena memang ini lebih detail. Bulan membuat Grand Trine dengan matahari dari kemarin sudah sebenarnya trine, tapi karena itu orbs-nya kayak yang di bawah tulisannya orbs kalinya 0,5 di sini, yang di bawah itu kalinya 1. Jadi dia lebih besar kemungkinan untuk terjadi transit. Kalau ini memang sengaja disaring ya chart yang ini supaya lebih terlihat mana yang dominan. Ini tanggal 14, tanggal 13. Nah, tanggal 13 itu kan bulan membuat trine dengan matahari dengan orbsnya 0,5. Sorry ya, saya agak teknis. Di sini dengan orbs 1 masih trine ya, karena bedanya 10 derajat. 10 derajat itu banyak karena kan totalnya 30, jadi sepertiga. Kalau 0,5 kan 1/6-nya aja gitu kemungkinannya. Nah, ini selain Grand Trine dengan matahari dan Aries, which is itu sebenarnya adalah kombinasi yang ajaib juga gitu ya. Karena apa? Karena satu sisi kita bisa merasa beruntung, tetapi di dalam keberuntungan itu terbuka peluang untuk kita melakukan hal buruk. Jadi ini kayak godaan sih ya, godaan buat kita melakukan kesalahan. Dan just be very careful gitu ya, karena kayaknya tempting banget ya melakukan kesalahan dan berpikir pada saat ini kita akan baik-baik saja karena semuanya serba mendukung, which is tetap selalu ada kemungkinan ya bahwa ini tidak bisa lolos nanti ya. So be very careful. Kalau saya memang lebih penganut yang risikonya lebih rendah kalau untuk hal yang terkait melanggar aturan. Itu pribadi saya, tapi setiap orang punya preferensi beda-beda. Kadang-kadang resiko yang lebih tinggi diambil itu benar-benar lebih menguntungkan, dalam arti kata kita juga lebih banyak menyelamatkan jiwa ya. Kayak kenapa sih orang disebut pahlawan gitu kan sebenarnya karena dia mengambil resiko jauh lebih besar daripada orang biasa ya. Kalau orang biasa berhenti, dia enggak, tapi kemudian dia berhasil menyelamatkan sesuatu ya. So it depends on the situation, tapi yang paling penting adalah niatan kita ya, niatan kita. Hati-hati aja, intinya hati-hati. Nah, pada hari ini karena bulan menjadi ujung tombak dari Yod yang kakinya adalah Pluto dan Jupiter, maka pada hari ini sebenarnya bos kita atau orang yang paling berpengaruh pada kita, yang punya otoritas terhadap diri kita, paling tidak dia merasa punya otoritas atau kita merasa dia punya otoritas, itu seperti lebih tendernya in different way. Jadi ini ada yang lebih halus, yang tadinya biasanya galak, tapi fungsi emosinya tuh tinggi. Jadi entah dia biasanya terlalu lembut atau biasanya terlalu galak, tapi karena satu dan lain hal ini energinya aktivasinya dilakukan atau difasilitasi, maka yang terjadi adalah kita yang menjadi kunci utamanya. Apakah kita menggunakan seperti tadi yang saya cerita, apakah kita menggunakan situasi dukungan yang lebih dari biasanya atau tekanan yang lebih dari biasanya itu
mampu membawa kita untuk menyelesaikan proses kreasi ini dan mulai masuk ke detail langkah berikutnya dari Leo ke Virgo, ya. Itu ceritanya hari ini. Sementara kalau dari yang lain, kita lihat ada Yud yang lain, ya, dengan ujung tombaknya South Node, kakinya ada di Mars retro yang ada di Gemini dengan Chiron retro. Nah, jadi kalau saya melihat ini lebih lebih proses ke dalam diri kita sendiri, di mana kita sangat ingin untuk menyelesaikan sesuatu, membuktikan kepada orang lain bahwa kita bisa seperti sebagaimana kita dulu pernah perform sebaik itu. Jadi kayak kita ditantang. Sekarang itu kayak situasinya tuh membuat orang lain berpikir, kayak mempertanyakan kemampuan diri kita. Misalnya kita juga berpikir, saya masih bisa nggak? Kok dulu saya bisa macam-macam, kayaknya nggak ada yang sukar gitu. Which is kita udah lupa juga, dulu juga kita kesukaran. Cuman bedanya udah selesai, jadi kita lupa betapa perjuangannya pada saat itu. Nah sekarang itu kayak kita ditantang lagi untuk melakukan sesuatu yang minimal sama atau bahkan lebih gitu ya. Tetapi kita somehow meragukan diri kita sendiri, dan atasan kita either terlalu kenceng kepada kita atau terlalu baik kepada kita. Itu penggambarannya di langit. Which is kalau kita lihat kartu yang di tengah, just be very careful. Just be careful. Karena ini jelas sekali kalau buat saya, semua adalah pilihan kita. Kalau kita keperosok, kita sendiri yang ngerasain. Kalau kita berjaya, kita juga sendiri yang mendapatkan konsekuensi positifnya tadi yang saya cerita. Either hero atau loser gitu ya. Just be very careful. Ini kayaknya sangat personal ya. Ini sangat jelas ceritanya, cuman itu aja yang saya lihat. Kemudian kalau kita lihat dari satu kartu yang jumping, the Time Master. Time is a construct of human mind through which life events are seen to flow in a straight line from past to future. Exactly, no, kita kan rasanya seperti itu. Kayak sekarang kita tuh sedang membandingkan dulu, sekarang, akan datang. Selalu itu kepala kita mainnya emang begitu. Tahunya caranya berpikir tuh cuman begitu. This however is an illusion. Time moves in patterns, fractals, sometimes turning like a wheel and others moving straight as an arrow. Humans see time like a ticking clock, and this image reminds us that there is only so much of it to spend in life, like a kind of currency. Currency itu hal yang berharga ya, kayak currency itu kan uang kan, mata uang. Oke, jadi kalau ini ya, kalau saya melihatnya kartu ini langsung, kalau kita memang meant to be a very successful man or woman or whatever, ya, walaupun kayaknya sekarang a complete loser, ya kita akan somehow sampai ke sana gitu loh. Karena memang waktu itu kan kita mikirnya kan straight gitu ya, karena kita bisanya berpikir begitu, kita nggak bisa berpikir yang ada kaitannya dengan perubahan yang tidak terduga. Kemarin saya cerita tentang fungsi Uranus kemarinnya lagi kayaknya ya. Iya. Dan kalau kita berpikir orang yang super berjaya luar biasa itu akan terus berjaya, who knows? Ya, kita nggak pernah tahu juga. Kita lihat sejarah aja, ratu, apa yang terjadi dengan ratu itu, ya, chop on the head ya. Maksudnya kita tuh nggak pernah tahu ceritanya sampai kemana, sampai kita sudah melewati. Tetapi intinya kalau kita sekarang manusia dalam kondisi satu titik di antara satu garis waktu, maka kita cuma berpikir kalau it's meant to be milik kita, kalau ini memang sudah ditakdirkan milik kita, kita mau lari, kita mau pura-pura ngumpet, mau kita mengupayakan sampai jungkir balik, kalau mau nanti pada akhirnya sampai di tangan ya sampai di tangan. Karena apa? Karena waktu itu adalah ilusi, if you get what I mean ya. Wondrous universe, walk in beauty. Jadi dan karena pemahaman tersebut, karena kita yakin bahwa apa yang menjadi milik kita, apa yang menjadi keinginan kita, sampai saya kehabisan kata-kata, itu nggak akan lari kemana, maka kita bisa berjalan dengan cantik, walk in beauty, berjalan dengan cantik. Artinya apa? Seberapapun ada kesempatan kita untuk melakukan kesalahan, ya,
kesempatan besar, bahkan kayaknya kita diarahkan membuat kesalahan, which is kita nggak tahu pada saat itu. Ya, kalau kita selalu concern dengan apa yang menjadi true to yourself, karena siapa yang tahu masa depan? Yang bisa ngasih tahu apa? True to yourself. Nggak ada greedy, nggak ada marah, semua lepas, maka kita akan berjalan dalam keindahan. Ini kan ada gambar bulan, ada gambar matahari, ada awan. Ini kan sebenarnya ini Merlin lagi ya, si penggambarannya si Merlin. Artinya kita punya kekuatan yang luar biasa, kita punya semua yang kita butuhkan, dan waktu akan membimbing kita kemana kita akan pergi. Nah, ini kan kartu previous event. Kartu sekarangnya, current situationnya adalah opening to your spiritual source. Kayaknya ini nyambung banget. Begitu kita punya keyakinan bahwa kita tuh memang harus mengupayakan, tetapi kalau upaya kita tidak menghasilkan sesuatu pada satu periode tertentu, ya udah gitu. Yang penting kan kita mengupayakan, kita nggak perlu frustrasi, kita nggak perlu ngamuk-ngamuk, apalagi menyalahkan yang maha kuasa. Itu udah enggak banget ya, udah tetot banget kalau buat saya gitu ya. Jadi ini kan selama kita mampu menahan diri untuk, makanya kalau sorry ya, kalau saya tuh ya mencoba untuk tidak ngomel. Susah nggak? Ya susah lah, apalagi kalau saya merasa tersakiti. In either way, kita kan kepengen marah, dan itu sebenarnya melatih kita untuk tidak dengan mudah mengeluarkan kata-kata yang, atau kata-kata itu bisa di dalam hati, bisa hanya di dalam pikiran yang menyalahkan. Kenapa? Karena pada akhirnya siapa sih yang disalahin gitu ya, kalau kita berpikir lebih jauh gitu ya. I don't know why aku bicara seperti ini ya, maaf kalau misalnya sangat menyinggung atau sangat tidak masuk akal. Anyway, kalau nggak setuju, selalu bisa ada klik untuk berhenti ya. No need bad words untuk saya ya, I cannot afford that right now ya. Uncovering treasure ya, sekarang beneath the surface lies great bounty. Jadi kan exactly, kekayaan itu kan adanya di spiritual. Gimana caranya? Selalu menahan diri untuk tidak masuk dalam jebakan. Walk in beauty, selalu kita bermain cantik. Kenapa? Karena sebenarnya kita bermain cantik itu karena kita merasa dengan atau tanpa orang lain melihat kita akan melakukan kesalahan, kita tahu persis kita itu selalu dilihat. Jadi itu yang namanya integritas diri kan. Nggak ada orang lain, kita tetap melakukan hal yang terbaik. Kenapa? Karena kita tahu kita tuh diliatin gitu, tanda petik, sama yang lebih tinggi gitu. Dan keyakinan kita untuk selalu bisa menjaga diri kita ya, nggak ada yang 100% perfect murni manusia, nggak ada, selalu bikin kesalahan. But anyway gitu ya, kalau kita mengupayakan gitu ya, kita tuh sedang menuju yang disebut dengan harta karun batin. Saya lihat yang di belakang. Launching long-term plans, foresight, things set in motion. Ini kayaknya kalau menurut saya ini perpindahan energi dari Leo ke Virgo. Jadi dari Leo itu kan passion, masuk ke Virgo, yang passion itu harus dikombinasi dengan logika, dengan perasaan, dengan semua hal yang membuatnya menjadi dimungkinkan, menjadi visible tulisannya. Challenge-nya block feeling, numbness, guarded heart, insecure emotion, ignoring intuition. Ya, ini sebenarnya melihat situasi tanpa penghayatan. Kalau menurut saya penghayatan tadi tentang konektivitas, kalau menurut saya advice-nya adalah integration, completion, option, wholeness, the earth, connection ya. Jadi ini advice-nya adalah kita tuh kita perlu untuk merasa kita hanya berada di satu periode di antara periode yang panjang dan lebar. Dan oleh sebab itu kita fokus ke here and now, karena kita tahu here and now itu
suka atau tidak suka ada kaitannya dengan masa lalu dan masa depan, dan masa lalu masa depan itu sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda, ini tetap satu kesatuan, satu unity. Future-nya authentic leader, passionate, ini is so beautiful ya. Ini kan passion ya. Jadi intinya adalah tadi apa ini, lupa saya. Iya, tadi perpindahan energi dari antara kita sedang mengupayakan yang terbaik apa yang ada di depan kita. Ini kalau di dalam pekerjaan ya, mungkin sekarang pekerjaannya lagi sukar gitu ya, dan banyak sekali kesempatan untuk kita ngomel, kita menyalahkan, kita tidak melakukan sesuatu, dan itu semua dibenarkan kalau kita pakai logika dan apalagi berargumen orang, bisalah kita menang. Tapi jangan seperti itu nggak ada penghayatan dari apa yang disebut dengan kita dengan berani menjalani apa yang menjadi path-nya kita. Ketika di depan ada masalah, kita tidak menabrak, kita tidak menghindarkan diri dari itu, kita tidak menebasnya, tetapi kita menghadapi dengan berani dan melakukan yang terbaik, karena kita tahu apa yang kita lakukan terbaik hasilnya adalah tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk banyak orang. Dan oleh sebab itu, maka sarannya adalah don't think about anything, just think here and now, apa yang bisa dilakukan terbaik. Karena apa yang kita lakukan sekarang, apa yang menjadi pengorbanan sekarang itu ada harganya dan ada catatannya. Dan oleh sebab itu, apapun yang sukar di depan kita bisa melakukan dengan penuh ini si King of One, dengan antusias, dengan semangat. 4 kartu itu cerita seperti itu menurut saya. Kemudian kalau dari pesan yang terakhir, spiritual guide pada hari ini adalah today, tell yourself, today in every present moment I choose to feel good. I choose to feel good ya. Seberapapun sukarnya pekerjaan kita, seberapapun sukarnya kita mengelola emosi ketika bos kita atau siapapun orang yang penting itu mengatakan sesuatu yang punya dampak besar terhadap emosi kita, tapi yang dibutuhkan bukan emosi kita pada saat ini, yang dibutuhkan adalah tindakan kita, logika kita, pikiran kita. Maka kita memang pada hari ini kan perlu untuk mengatur emosi, which is semua manusia tuh nggak ada yang bisa gitu ya, dengan serta-merta gitu mengubah perasaan A langsung ke B, nggak bisa. Itu selalu matter of the heart is very delicate. Tapi pada saat ini somehow kayak kita diajak untuk konektivitasnya menjadi lebih kuat, dan itu adalah sumber kekuatan kita untuk bisa mengendalikan batin kita yang barangkali buat beberapa terluka, ataupun kalau too happy ya, untuk something too good to be true ya. Just remember, kadang-kadang itu adalah temptation untuk kita mampu melihat bahwa jangan lewat situ, atau sebaliknya, walaupun itu begitu sukar, kita bisa menjadi hero, but be very careful karena semua adalah keputusan pribadi kita. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.